Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita di acara inti pada ba'da subuh hari ini, yaitu penguraian pembahasan ayat Al-Qur'an secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Alhamdulillah, kita yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan juga mancanegara dan juga dari berbagai profesi dan disiplin ilmu. Disatukan Allah dengan Al-Quran. Semoga Allah menjadikan kita tetap istiqomah mempelajari dan mentadaburi Al-Quran. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga kita juga senantiasa dalam ridho Allah. Ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Hadirin rahimakumullah, hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025 akan diuraikan surat Al-Anfal ayat 8 dan 9 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani bersama Buya Haji Hasrizal Al-Hasani yang pagi ini akan didampingi oleh Ibu Alona dan Ibu Sakrahumini dari kelas Tahsin, dari kelas Al-Kais. Mari kita sapa dulu dengan hormat Buya Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh Bu Rini dan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya Buya pagi? Alhamdulillah, semua lancar Bu Rini. Alhamdulillah. Sehat ya Buya ya. Amin, amin. Semoga kita selalu mendoakan Buya agar sehat selalu dan bahagia bersama keluarga serta seluruh anggota Al-Hasani. Dan semoga Buya dipanjangkan usianya agar bisa membimbing seluruh anggota Al-Hasani dapat menguraikan Al-Quran secara gramatikal dan dengan mudah. Kita sapa juga Ibu Alona dengan Ibu Sakrahumini. Assalamualaikum Bu Alona dan Bu Sakra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. 2 hari begadang ya Bu ya. Baiklah. Saya ingin sapa Bu Alona dan Bu Opi dengan sebuah pantun. Indah nian bunga di taman, mawar merona melati mewangi. Sungguh elok presentasi berduaan, sempurnakanlah saling melengkapi. Antara kesan. Baiklah. Alhamdulillah Bu Alona dan Bu Sakra, kami dari tim MC mendukung Ibu dengan sama-sama menggunakan hijab yang sama, nuansa Palestina, dan kita berdoa semoga sanak saudara kita di Palestina segera Allah turunkan pertolongannya dan mencapai kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sempurna, dan kita juga menjadi saksi bahwa kita mendoakan, membantu untuk kemerdekaan Palestina. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, karena Bu Alona dan Bu Sakrahumini sudah terlihat siap, maka izinkan saya untuk kembali nih. Tadi saya maaf, saya tadi panggil dengan pantun. Dan sekarang kita masuk kepada acara intinya, kepada Buya Hasrizal ini diperkenankan untuk menyampaikan pembahasannya pada pagi hari ini yang akan didampingi oleh Ibu Alona dan Ibu Sakra. Silakan Ustadz. Syukran Bu Rini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyil karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat agama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangnya. Pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbanyak bekal menghadap Allah. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita Bu Upi, 2 peringkat itu satu aja Bu Upi. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai ke zaman dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap nanti dia melisap bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-Anfal ayat 8 dan 9 bersama Bu Alona dan Bu Sakra Humini. Assalamualaikum Bu Alona. Waalaikumsalam Buya. Alhamdulillah. Bu Alona di mana posisi ini? Di Jakarta Timur Buya. Oh, alhamdulillah. Bu Alona sekarang kegiatan sehari-hari apa nih Bu Alona? Kegiatan sehari-hari ya bahasa Al-Quran ini aja Buya. Alhamdulillah. Ya. Kurang dia ada lagi yang lain ya. Yang tidak ada lagi Buya. Bu Alona dulu yang pakai alsani siapa Bu Alona? Oh, besan saya itu Buya, Bu Upi. Oh, saling aja ya. Oke. Kemudian bisa istiqamah Bu Alona ya di kelas KAI sekarang. Amin Oke, ya Allah. kita ke Bu Upi. Bu Upi, dua perangkat ya Bu Upi? Udah dimatiin kan Bu ya? Udah Ya, udah nggak udah terganggu. udah dijauhin. agak dijauhin nanti ya. Iya, udah dijauhin. Oke. Bu Upi dulu yang ngajak kelas ini siapa Bu Upi? Bu Amalia, orangnya udah nggak masuk-masuk Bu ya. Oh, Bu Amalia ya. Oke. Bu Upi dan Bu Alona sekarang ada di kelas Al-Kayis bersama Pak Budi dan Pak Master ya. Iya. Oke, udah siap ya, ayat 8 dan 9. Boleh ya. Itu kepada Bu Alona dan Bu Upi kami persilakan. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zikni ilman warzuqni fahman. Membuat manisan dari buah-buahan rasanya enak dan menggiurkan. Izinkan kami ucapan salam buat sahabat-sahabat surga yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala
Zat yang maha mencipta, maha memelihara, dan maha mengatur alam semesta. Dia yang menebarkan cahaya mentari sebagai tanda kasihnya. Dia yang menurunkan hujan sebagai bukti rahmatnya. Dia yang menenangkan hati hamba-hambanya dengan zikir kepadanya. Pada pagi hari yang penuh barokah ini, kita masih dipertemukan dalam lautan nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Nikmat iman yang menyejukkan hati, nikmat Islam yang menjadi jalan hidup, serta nikmat sehat yang menguatkan langkah kita untuk hadir di majelis ilmu. Majelis yang para malaikat pun senang untuk membersamai kita. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok manusia yang tangguh, yang turun, sosok manusia yang tangguh, yang turun berperang ke medan perang untuk menegakkan kebenaran yang tiada lelah. Beliau yang akhlaknya paling sempurna, yang harusnya menjadi idola kita semua, yang menyayangi umatnya, kasih sayangnya lebih luas dari samudra yang tak bertepi. Ke ini. Gua tekan. Beliaulah yang menyalakan lentera iman di tengah gulita jahiliyah. Beliaulah yang dengan akhlak mulianya menyampaikan risalah cinta dari Allah untuk seluruh alam semesta. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di saat datangnya hari berbangkit yang tiada daya dan tiada upaya kecuali pertolongan Allah dengan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersalawat pada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Guru Besar Buya Rizal Al-Hasani selaku pendiri Triple A, penemu, penyusun, dan pengajar gramatikal Al-Quran. Semoga metode Al-Hasani akan terus berjaya. Terima kasih juga kepada Umi Linda dan anak-anak tercinta yang telah mensupport Buya untuk menciptakan suatu metode menerjemah Al-Quran hingga dapat saat ini digunakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang saya hormati pengurus Triple A, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, pendiri gramatikal metode Al-Hasani, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, pendiri Tahsin Al-Hasani, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para koordinator acara di Al-Hasani. Pada kesempatan iya, benar tadi. Yang saya hormati Kenapa? ya ini. Apa, Bobe? Ini Pak, hilang tulisannya di laptop, dipindahin. Langsung aja langsung. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta kajian Ba'da Subuh yang hadir pada pagi hari ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Pada kesempatan ini, izinkan kami
ada di sini untuk mendampingi Buya Rizal Al-Hasani untuk menguraikan surat Al-Anfal ayat 8 dan 9 dengan metode Al-Hasani. Pada kesempatan ini pula ucapan terima kasih kami kepada sahabat-sahabat surga di kelas Al-Kais. Bapak Purnomo sebagai pembimbing kami dan Bapak Master Jayasmen sebagai ketua kelas beserta diwakili Pak Muharman yang penuh dengan keikhlasan, kesabaran, dan tanpa lelah membimbing kami untuk dapat lebih memahami Al-Quran secara gramatikal. Ucapan terima kasih kami pula kepada sahabat-sahabat surga di kelas GAD 22 dengan pembimbing Bu Sispa yang kompak dan solid membersamai kami dalam belajar. Teristimewa untuk Bu Nina yang telah membuatkan PPT untuk kami sekaligus menayangkan pada kami pada pagi hari ini. Insya Allah, semoga kebersamaan dan silaturahmi kita di Indonesia dan di mancanegara tetap berjalan harmonis, serta kita tetap mendoakan dalam setiap sholat pada saudara-saudara kita yang menderita di Gaza, Palestina. Entah kapan mereka akan merdeka. Mereka telah menjaga Baitul Maqdis berdarah-darah di tanah yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Ucapan terima kasih juga kepada suami tercinta dan seluruh keluarga yang mendukung untuk kami berdapat bergabung dan belajar di Al-Hasani. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami menyadari kesempurnaan hanyalah milik Allah. Untuk itu sebelumnya kami memohon maaf apabila dalam penyampaian kami terdapat kesalahan atau kejanggalan. Selanjutnya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kami akan mengurai surat Al-Anfal ayat 8 dan 9 yang akan dibacakan oleh Ibu Alona sekaligus mengurai ayat 8 dengan metode gramatikal Al-Hasani. Kepada Ibu Alona, saya persilakan. Ya, terima kasih Ibu Pi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi'alfin minal malaikati murdifin.
Sadaqallahul azim. Quran Surat Al-Anfal ayat 8 terdiri dari 9 penggalan. Penggalan pertama, li. Penggalan kedua, yuhiqqa. Penggalan ketiga, al-haqqa. Penggalan keempat, wa. Penggalan kelima, yubtila. Penggalan keenam, al-batila. Penggalan ketujuh, walau. Penggalan kedelapan, kariha. Penggalan terakhir, 9, al-mujrimuna. Penggalan pertama, li, merupakan huruf bermakna, yaitu huruf yang memfathahkan baris akhir dari kata kerja. Ada di buku materi halaman 36. Artinya, ada di Kamus Munawir halaman 1245 agar. Penggalan kedua, yuhiqqa. Bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Aslinya yuhriku. Terjadi tukar harokat antara ha sukun dengan qa kasrah sehingga menjadi yuhiqu. Qa sukun dengan qa domah melebur sehingga menjadi tasdid yuhiqu. Yuhiqu karena adanya li yang memfathahkan baris akhir dari kata kerja sehingga yuhiqu menjadi yuhiqqa. Ada di buku materi halaman 36. Ciri KKSAD berawalan yu dan berakhiran domah menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata haqqo dibaca haqqo. Pola af'ala arti ada di Kamus Munawir halaman 282. Dia sedang akan menetapkan. Penggalan ketiga, al-haqqa. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata benda berawalan alif lam. Ciri objek berakhiran fathah. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata haqqo dibaca haqqo. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Arti ada di Munawir halaman 282 untuk akar kata dan 283 untuk kata benda yang berarti kebenaran. Penggalan keempat, wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kelima, yubtila, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Aslinya yubtilu, karena ada li, yaitu huruf yang memfathahkan baris akhir dari kata kerja, sehingga yubtilu menjadi yubtila. Ada di buku materi halaman 36.
menunjuk ciri KKSAD berawalan yu dan berakhiran domah, menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata batola, pola af'ala, arti ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 67. Dia sedang akan membatalkan. Penggalan keenam, al-batila. Bentuknya kata benda pelaku aktif objek tunggal. Ciri kata benda berawalan alif lam. Ciri pelaku aktif huruf pertama akar kata patah panjang dan huruf kedua akar kata berharokat kasrah. Ciri objek berakhiran patah. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata batola, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Arti ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 67 yang batil. Penggalan ketujuh, walau merupakan huruf bermakna, artinya walaupun. Penggalan ke-8, kariha. Bentuknya kata kerja lampau. Ciri berakhiran fathah. Menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata kariha, pola fa'ala, arti ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 372. Dia telah membenci. Penggalan terakhir 9, al-mujrimuna. Bentuknya kata benda pelaku aktif subjek jamak. Ciri kata benda berawalan alif lam dan mu. Ciri pelaku aktif diawali mu dan huruf kedua akar kata berharokat kasrah. Ciri subjek jamak waw sukuna. Akar kata jaroma, pola kata kerja af'ala. Kata benda tunggal mujrimun, pola kata benda tunggal muf'ilun. Pola kata benda jamak muf'iluna. Arti ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 87, yaitu orang-orang yang berdosa. Arti surat. Arti Quran. Surat Al-Anfal ayat 8. Liyuhiqqal haqqa wa yabtilal batila walau karihal mujrimun. Agar dia Allah menetapkan kebenaran Islam dan membatalkan yang batil, syirik, walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik, membenci. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk uraian Quran Surat An-Anfal ayat 9 dipersilahkan kepada Ibu Upi. Silakan Ibu Upi. Terima kasih Bu Alona. Quran Surat Al-Anfal ayat 9 terdiri dari 15 penggalan. Penggalan pertama is, penggalan kedua tastaghisuna, penggalan ketiga Rabbakum, penggalan keempat fa, penggalan kelima istajaba, penggalan keenam la, penggalan ketujuh kum, penggalan kedelapan anni, penggalan ke-9 ya sukun, penggalan ke-10 mumiddukum.
Penggalan ke-11 bi. Penggalan ke-12 alfin. Penggalan ke-13 mina. Penggalan ke-14 al-malaika. Penggalan ke-15 murdifina. Uraian Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Penggalan pertama is merupakan huruf bermakna, artinya ketika. Penggalan kedua tastaghisuna, bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya tastaghwisuna. Terjadi pertukaran harokat, ghain sukun bertukar harokat dengan waw kasroh, sehingga menjadi tastaghisuna. Di sini huruf wa berubah menjadi ya, sehingga menjadi tastaghisuna. Ciri kata kerja sekarang akan datang berawalan ta dan berakhiran waw sukuna. Sekaligus menunjukkan pelakunya antum. Akar katanya gowasa sesuai kaidah 1 huruf sia poin 5. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah akar kata kembali dalam bentuk aslinya. Gowasa menjadi gosa. Sesuai kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya istaf'ala. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 303. Penggalan artinya kalian sedang akan minta pertolongan. Penggalan ketiga Robbakum. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama robba tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua kum sebagai kata ganti. Kata benda pertama robba bentuknya KBKK objek tunggal. Aslinya robban. Karena bermajemuk menjadi robba. Ciri kata benda berakhiran tanwin, ciri objek fatatain, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata robaba dibaca robba. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 136, artinya Tuhan. Kata kedua kum merupakan kata ganti milik, artinya kalian. Arti robbakum Tuhan kalian. Penggalan keempat fa merupakan huruf bermakna, artinya maka. Penggalan kelima istajaba. Bentuknya kata kerja lampau. Aslinya istajwaba. Jim jin sukun bertukar harokat dengan waw fathah sehingga menjadi istajauba. Wa berubah menjadi alif sehingga dibaca istajaba. Cirinya berakhiran fathah menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata jawaba menjadi jaba. Sesuai kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Terdapat
Di dalam kamus polanya istaf'ala. Terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 93. Artinya, dia telah memperkenankan. Penggalan ke-6, la, merupakan huruf bermakna artinya bagi. Penggalan ke-7, kum, merupakan kata ganti artinya kalian. Penggalan ke-8, anni, merupakan huruf bermakna aslinya anna, karena diikuti ya sukun setelahnya menjadi anni. Artinya sesungguhnya. Penggalan ke-9, ya sukun, merupakan kata ganti, artinya aku. Penggalan ke-10, mumit dukum, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama, mumiddu, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua, kum, sebagai kata ganti. Kata benda pertama, mumiddu, bentuknya kata benda pelaku aktif tunggal. Aslinya mumdidun. Huruf mim bertukar harokat dengan dal sehingga menjadi mumdidun. Mumiddun. Mim kasroh, da sukun dan da bergabung menjadi mumiddun. Karena berharokat menjadi karena bermajemuk menjadi mumiddu. Ciri kata benda berawalan mu dan berakhiran tanwin. Ciri pelaku aktif berawalan mu dan huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri tunggal sesuai pola. Akar kata madada dibaca madda. Pola kata kerja af'ala. Pola kata benda muf'ilun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 413 yang mengirimkan bantuan. Kata kedua, kum, merupakan kata ganti milik, artinya kalian. Arti mumiddukum, yang mengirimkan bantuan pada kalian. Penggalan ke-11, bi, merupakan huruf jer, artinya dengan. Penggalan ke-12, alfin, bentuknya kata benda kata kerja. Aslinya alfan, karena ada huruf jer menjadi alfin. Ciri kata benda didahului huruf jer dan berakhiran tanwin. Akar kata alifah, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 46. Artinya 1000. Penggalan ke-13, mina, merupakan huruf jer. Aslinya min. Karena setelahnya ada alif lam sukun, dua sukun yang berurutan tidak bisa dibaca, maka diberi harokat fathah sehingga menjadi mina, artinya dari. Penggalan ke-14, al-malaikati. Bentuknya kata benda kata kerja jamak. Ciri kata benda didahului huruf jer, berawalan alif lam dan berakhiran tak marbutoh. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata malaka, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal malakun, pola kata benda tunggal fa'alun.
pola kata benda jamak fa'ilatan. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 429. Artinya para malaikat. Penggalan ke-15, murdifina. Bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata benda berawalan mu, ciri pelaku aktif berawalan mu, dan huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri jamak berakhiran ya sukunna. Akar kata rodafa, pola kata kerja af'ala, kata benda tunggal murdifun, kata benda pola kata benda tunggal muf'ilun, pola kata benda jamak muf'ilina. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 488. Artinya yang berurutan. Munawir. Oh iya. Maaf, Munawir 488 artinya yang berurutan. Arti Quran surat Al-Anfal ayat 9. Istaghisuna rabbakum. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Istaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kalian meminta pertolongan kepada Tuhan kalian, lalu Dia memperkenankan bagi kalian. Sesungguhnya aku yang mengirimkan bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berurutan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai Bu Pi ya, Bu Alona. Sudah, Bu Alona, silakan Bu Alona meneruskan dengan pantun penutup. Closing. Ya, baik Bu Pi. Asalnya sembilu dari bambu. Jika dianyam, jadikan tampian. Kami susun jari yang 10. Salah dan kilaf, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada gading yang nggak retak, Bu Alona dan Bu Sakrawam ini. Kita tempatnya kilap salah itu wajar ya. Yang nggak pernah salah itu hanya Allah. Alhamdulillah ya, Mumtaz, Bu Alona dan Bu Pi nggak sia-sia latihannya kemarin katanya 2 malam ya kadang ya. Kadang dengan Pak Budi. Ya, alhamdulillah Mumtaz. Bu Alona, gimana Bu Alona rasanya setelah merayatnya Bu Alona, setelah tahu gimana arti sebuah ayat? Apa yang Bu Alona rasakan? Nah, jadi dengan adanya kita baca arti itu, ya semakin bertambah rasanya keyakinan kita kepada Allah, semakin takut kita terhadap Allah. Ya. Iya. Oke. Kalau Ibu Upi gimana Bu Upi? Iya Bu ya. Semakin kita belajar mendekati, saya merasakan sebelum ini saya sempat kegiatan banyak, ikut ini ikut itu, terus saya berpikir kok rasanya nggak tenang gitu. Terus kembali saya mulai lagi ikut dengan Buya, ikut teman-teman. Saya udah kegiatan yang lain saya stop, kecuali ada pengajian-pengajian yang masih untuk berhubungan dengan masyarakat saya masih lakukan. Tapi untuk kegiatan yang rasanya ini nggak usah nih, di sini di Al-Hasani ada, saya ikut di Al-Hasani. Sehingga merasa lebih mempelajarinya lebih mudah Bu ya, lebih
dulu saya kok susah dapatnya kok ini. Nah sekarang mulai mudah-mudahan Allah mulai mengajarkan kembali sehingga saya mampu nantinya bisa paham dengan membaca Al-Quran, saya bisa mengerti semua isinya. Begitu Bu ya. Amin. Terima Ah, kasih Bu ya. mudah istiqomah ya, Bu Maulana dan Bu Semoga Ki ya. dapat mengamalkannya. Ya, Baik, Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-Anfal ayat 8 dan 9. Karena cukup panjang punya waktu, kita cukupkan uraian dari Bu Ki dan Bu Maulana tadi. Bapak Ibu semuanya, karena kita sama-sama belajar, ya mungkin ada yang salah ucap, salah kata, tertegun, itu adalah sebuah proses dalam pembelajaran. Untuk itu kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Adapun kalau benar, itu semata-mata adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukanlah upaya kita semua, tapi adalah kasih sayang Allah kepada kita semua. Baik Bapak Ibu, kami kembalikan kepada Bu Reni Sufrenita untuk melanjutkan acara kita. Silakan Bu Reni. Baik Bu ya. Demikian tadi uraian Al-Quran surat surat Al-Anfal ayat 8 dan 9. Berikut penjelasannya yang disampaikan oleh Ibu Alona dan Ibu Sakra Humini. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah.